Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 TPB 11B ingin menjelaskan tugas besar Fisika 2, yaitu Research Based Learning yang kami buat, yang berjudul Penerapan Prinsip Gaya Lorentz pada Speedboat Menggunakan Motor Listrik DC. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah energi yang ditemukan dalam aliran listrik pada kawat yang berarus atau sejajar. Sesuai namanya, gaya Lorentz ditemukan oleh ahli fisika yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Gaya Lorentz atau gaya elektromagnet ini terjadi akibat adanya gaya yang ditimbulkan saat konduktor yang dialiri arus berada dalam medan magnet. Besar gaya bergantung pada orientasi konduktor terhadap arah medan magnet, di mana gaya terbesar saat konduktor tegak lurus medan magnet dan sama dengan 0 saat konduktor sejajar dengan medan magnet. Berikut rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L, dengan keterangan di mana F yaitu gaya pada konduktor dengan satuan N, di mana B yaitu muatan medan magnet dengan satuan T atau Tesla, di mana I yaitu arus pada konduktor dengan satuan A atau ampere, di mana L yaitu panjang konduktor pada medan magnet dengan satuan M atau meter. Selanjutnya ada rumus gaya magnet solenoida pada pusat solenoida, yaitu B sama dengan mu dikali I dikali N per L, dengan keterangan di mana B yaitu muatan medan magnet dengan satuan T atau Tesla atau Weber per meter kuadrat, di mana I yaitu arus listrik dengan satuan A atau ampere, di mana N yaitu jumlah lilitan, dan yang terakhir di mana L yaitu panjang solenoida dengan satuan M atau meter. Motor listrik DC. Motor listrik DC atau DC motor adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. DC motor memiliki 2 terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau direct current untuk dapat menggerakkannya. Prinsip dasar kerja motor listrik arus searah adalah jika kumparan jangkar yang dialiri listrik dan kumparan medan diberi penguatan, maka hasilnya akan timbul gaya Lorentz pada tiap-tiap sisi kumparan jangkar tersebut. Gaya Lorentz ini juga mempunyai arah seperti ditunjukkan oleh kaidah tangan kanan. Selanjutnya yaitu ada penjelasan speedboat. Menurut Eko Sasmito Hadi, kapal speedboat termasuk ke dalam kategori kapal cepat yang mempunyai kecepatan lebih yang digunakan oleh petugas dalam rangka memberikan pertolongan bila terjadi kecelakaan atau inspeksi atau pemeriksaan di pantai, sungai, danau, dan penyeberangan. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang dipergunakan adalah pulpen, penggaris, cutter, gunting, kuas, cat kayu, lem Korea, styrofoam, baling-baling, baterai GV, saklar, dinamo dan kabel, solder, kuku, timah, pinset, dan 1 set obeng. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, potong styrofoam sesuai ukuran yang akan dibuat. Kemudian satukan potong-potongan styrofoam sehingga membentuk badan speedboat. Kemudian hias menggunakan cat air atau sesuai keinginan. Terus ada langkah membuat alat. Yang pertama, siapkan semua alat-alat. Yang kedua, panaskan solder. Yang ketiga, siapkan timah solder. Yang keempat, kupas kulit kabel menggunakan guntingan kuku. Yang kelima, jika ingin mudah menempel, taruh timah di kabel yang sudah dikupas. Yang keenam, tempelkan solder pada kabel dan timah sampai menempel. Selanjutnya, solder kabel 0,75 mm ke saklar on off.
dan solder sisi lain ke dinamo sampai menempel. Kemudian solder kabel ke dinamo sisi satunya, kemudian solder ke sisi satunya ke arah baterai. Lalu pasang baling-baling pada ujung dinamo. Selanjutnya pasang gear di ujung baling-baling agar tidak mudah lepas saat berputar. Jika sudah terpasang dengan baik dan benar, lalu pencet saklar on, maka dinamo akan berputar. Cara kerja alat. Arus listrik yang ada di dalam medan magnet akan memberikan gaya. Jika kawat membawa arus dibentuk seperti lingkaran loop, maka kedua sisi loop, yaitu sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah berlawanan. Kedua gaya yang dihasilkan dapat membentuk tenaga putar atau torque yang nantinya akan berperan untuk memutar kumparan. Loop pada dinamo akan memberikan tenaga putaran yang seragam. Medan magnet diperoleh dari susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan magnet. Keunikan alat pada speedboat yang pertama, dapat berjalan dengan kecepatan tinggi, terlebih dengan menggunakan prinsip motor DC sehingga dapat bergerak lebih lincah dan leluasa. Dan untuk yang kedua, dapat digunakan untuk membantu kelancaran operasional di alur pantai, sungai, danau, dan penyeberangan. Dan untuk kelemahan alat pada speedboat, yang pertama, speedboat tidak mampu mendorong beban yang lebih berat, contohnya kayu dan besi. Dan untuk yang kedua, rangkaian komponen pada alat DC motor rentan konslet terhadap percikan air. Untuk saran pengembangan alat ke depannya, yaitu pertama, untuk pengembangan lebih lanjut, dapat mengangkut jumlah beban yang lebih berat, serta muatan barang seperti kayu dan besi. Yang kedua, menambahkan komponen bahan yang tahan air dalam pembuatan alat speedboat untuk menghindari percikan air saat bergerak. Oke, itu semua yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dalam pembuatan video ataupun penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video kami hingga akhir. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you guys.